Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita semua telah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ke hari, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Satu sukacita yang dapat kita rasakan karena Tuhan juga masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, saya percaya walaupun kita ibadah di rumah, hadirat Allah hadir bersama dengan keluarga kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Dia, untuk menikmati hadirat Allah melalui penyembahan kita, melalui ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya persilakan kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami telah menikmati kebaikan Tuhan, karena kami telah menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur minggu ini kami dapat mempersiapkan diri kami untuk menyembah Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami harus dan kami tetap beribadah di rumah. Namun kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap keluarga yang menyembah Engkau pada hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada di setiap keluarga-keluarga yang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Dan kami percaya melalui ibadah kami pada pagi hari ini, nama Tuhan saja dimuliakan, dan setiap anak-anak Tuhan yang menyembah Engkau pada hari ini akan menikmati berkat daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau menolong ibadah kami, menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah penyembahan kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan ibadah ini dapat kami lakukan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat bertemu kembali jemaat Tuhan. Kita bersyukur di mana Tuhan sudah menjaga kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan buat kita. Kita menyanyikan pujian kita, penyembahan kita. Mari kita berdiri, mari kita utarakan hati kita untuk menyembah Dia, untuk meninggikan namanya, sebab Dia layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita.
percayakan ada bagiku. Haleluya. Oh Yesus, katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan Mazmur pasal 62
ayat 2 dan 3. Saya akan membacakannya untuk kita. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu mendua hati. Ayat yang ke-9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawahmu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan menginginkan kamu. Ayat yang selanjutnya dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita baca bersama. Kita akan memberikan persembahan kita dan aksi dana pendidikan. Kita menyanyikan pujian di dalam NKI nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan ku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah tubuh yang teraman, ku terteduh senang dalamnya. Ayat yang kelima, senang berserah pada Yesus, ku tahu Ia kelak datanglah. Ku mau berperang sambil tahan, amin jiwaku nantilah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah tubuh yang teraman, ku terteduh tenang
Shalom jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini, saya akan membaca jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudara Ferrari 17 Mei, Ibu Wati 18 Mei, Saudara Michael Anthony Stephen 19 Mei, Saudara Yuda Dwi Kris Magentiau 20 Mei, Saudara Andre Gret Batara 20 Mei, Adik Celia Aida Francina 21 Mei, Bapak Martin Royen 22 Mei, Ibu Aren Encau 23 Mei. Dan juga pada tanggal 1 hari Jumat yang sudah kita lewati, ada 2 anggota keluarga yang telah memberikan ulu tuayannya. Yang pertama Bapak Ubang Luhat dan Bapak Yustri Yacang. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah memberikan ulu tuayannya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Jemaat Tuhan sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan kami kehidupan, yang terus memberi kami kekuatan, kesehatan dan juga pertolongan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyertai kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GKI Malinau Kota. Sepekan yang sudah kami lewati dengan pertolongan Tuhan, dengan ikut campur tangan Tuhan yang selalu membentengi kehidupan kami dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Oleh karena itu ya Bapa, kehadirat-Mu sajalah kami menaikkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sajalah kami menaikkan syafaat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan jemaat GKI Malinau Kota ini, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang-orang tua dan juga sampai lansia. Engkau memberkati menolong mereka agar Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Bagi anak-anak proses pertumbuhan, biarlah Tuhan menyertai menolong hingga kelak mereka bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Bagi remaja dan pemuda, Engkau menolong pergaulan mereka ya Tuhan, agar jangan sampai mereka terjerumus kepada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi mereka tetap berada di dalam jalan kebenaran. Oleh karena pertolongan Tuhan, menyerahkan orang tua, Engkau memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam jemaat ini ada berbagai macam pekerjaan yang mereka tekuni setiap harinya, sebagai pegawai negeri sipil, honorer, juga wira swasta, petani, pekebun. Engkau melihat pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau menolong berkati usaha pekerjaan mereka. Mereka berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Lewat segala sesuatu yang mereka miliki, nama Tuhan dimuliakan. Pada saat ini Bapa, kami menaikkan syafaat kami, khususnya bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, perjalanan hidup yang sudah mereka lewati dari masa janin hingga usia mereka sekarang ini. Mereka ada tetap sehat kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Mereka diberkati oleh karena Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Ke depan dalam perjalanan hidup mereka, kami beriman dan percaya kepada Yesus. Engkau tetap menyertai dan menolong kehidupan mereka ya Bapa. Sehat, kuat, panjang umur, dan juga sejahtera dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi mereka. Terpujilah nama Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surgawi. Menyerahkan kedua keluarga yang telah memberikan ulu tuayannya kepada Tuhan, Pak Yustri Ajang dan juga Bapak Ubang Luhat. Biarlah segala sesuatu yang mereka persembahkan sebagai persepuluhan dari hasil tanah, dari hasil benih yang telah mereka ditaburi di tanah, dan mereka kembalikan kepada Tuhan sepersepuluhnya, dapat menyenangkan hati Tuhan di surga. Dan lewat semuanya itu mereka juga beroleh berkat yang datang daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surgawi. Pada saat ini juga Bapa menyerahkan jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka ke hadirat Tuhan. Biarlah kasih setia penyertanya datang daripada Allah, melihat tangan anak-anak Tuhan yang telah memberikan sesuai dengan kerelaan hati mereka masing-masing.
melipat gandakan berkat bagi mereka, membuka tingkap-tingkap langit berkat bagi mereka ya Bapa. Karena mereka menyenangkan Tuhan lewat harta yang mereka miliki dan mereka beroleh berkat daripada semuanya itu. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan lewat semuanya itu ya Bapa. Terpuji nama Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surgawi, melindungi menyertai mereka dimanapun mereka berada, dalam rumah mereka masing-masing, keluar masuk mereka rumah mereka. Engkau menyertai menolong mereka ya Tuhan. Engkau melindungi mereka dari kuasa jahat yang mengacau, yang mengganggu kehidupan mereka, dan juga menjauhkan mereka dari orang-orang yang berniat jahat terhadap kehidupan mereka ya Bapa. Khususnya pada saat ini ya Bapa, melindungi jemaat Tuhan, khususnya Malino Kota, di mana pada saat ini virus corona merajalela. Kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan menolong berkati kami semua ya Bapa. Menyerahkan Ibu Gembala yang pada saat ini dalam masa isolasinya, Engkau menyertai berkati dia Tuhan. Kesabaran dan kekuatan, pemulihan yang datang daripada Allah. Kami merindukan kebersamaan di mana kami melayani untuk memuliakan nama Tuhan di surga. Kami percaya janji Tuhan selalu ada, selalu nyata bagi hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Dimuliakanlah nama Tuhan di surga. Menyerahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan seluruh bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu yang terkena virus corona, agar mereka beroleh pemulihan yang datang daripada Allah. Biarlah mereka diberikan kesabaran, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Para medis, perawat, Kau menolong, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Dimuliakanlah nama Tuhan di surga. Injil Tuhan tersebar luas di bumi Indonesia ini oleh karena pekerjaan dan ikut campur tangan Tuhan lewat anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani. Pada saat ini ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Agar Tuhan memberikan pemahaman dan pengertian yang benar dalam hati masing-masing, pendengaran yang baik, agar kami tertuntun oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima firman Tuhan, ditaburi di tanah yang subur sehingga dia menghasilkan buah, dan kami melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Kami tidak menghendaki kuasa jahat yang ingin mengganggu, yang mengacau pemahaman dan pendengaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking keluar. Biarlah semua yang disampaikan berasal dari Allah. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada saat pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah naikkan syafaat ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Jiwaku pun
kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang mengenal kami, karena kami adalah ciptaan-Mu. Terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk menyembah Engkau, untuk menaikkan doa kami ke hadirat-Mu, dan terlebih kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama pada pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, semasi Tuhan izinkan kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini ada waktu atau ada kesempatan bagi kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan yang telah dibacakan untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin membaca satu ayat dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Puji Tuhan, ayat ini saya ulangi karena inilah sentral perenungan firman Tuhan atau tema yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini. Dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, saya rindu membawa kita untuk belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu hidup dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, ya pasti kita sedang berada di rumah bersama dengan keluarga kita. Kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita, bisa bersekutu bersama dengan keluarga kita, bisa beribadah bersama dengan keluarga kita pada saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa selama kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, pasti banyak di antara kita yang menikmati hal-hal positif, ya, hal-hal baik dari tinggal di rumah, ya, oleh karena virus corona ini. Saya banyak melihat Bapak Ibu Saudara ada yang memposting gara-gara corona ini saya banyak waktu untuk keluarga, atau ibu-ibu di rumah lebih sering di dapur memasakkan yang enak buat anaknya. Ya, itu hal-hal yang saya lihat, hal-hal yang positif yang dapat kita rasakan karena virus corona ini. Ya, sehingga ya mungkin ada yang berkata, wah saya sehat ya, berat badan mungkin naik ya, seperti itu. Dan saya juga melihat bahwa hal-hal positif oleh karena virus corona ini, karena kita lebih banyak tinggal di rumah, ada bakat-bakat terpendam yang nampak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya melihat ada ibu-ibu yang mulai berkreasi, mereka membuat pekerjaan tangan, misalnya membuat bunga dan lain sebagainya, ya. Saya melihat wah luar biasa. Yang tadinya mungkin tidak pernah kita lakukan, tetapi karena kita sudah mulai mungkin ya jenuh dan kita sudah mulai putar otak untuk melakukan sesuatu supaya tidak bosan di rumah, timbullah ide, timbullah bakat yang mungkin terpendam selama ini. Dan ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin jarang kita lakukan, oleh karena tinggal di rumah akhirnya itu muncul Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan hubungan keluarga kita? Apa yang kita rasakan?
Adakah sesuatu yang baru yang kita rasakan di dalam keluarga kita? Yaitu apakah kita merasa lebih dekat? Atau apakah kita sudah menikmati kebersamaan yang indah bersama dengan keluarga kita? Ya mungkin selama ini kita jarang-jarang kumpul Bapak Ibu Saudara oleh karena kesibukan kita, oleh karena pekerjaan kita. Si bapak mungkin atau suami lagi kerja sampai larut malam dan istri juga bekerja, anak-anak juga mungkin sekolah. Sehingga mungkin waktu untuk bertemu itu jarang sekali. Dan saat ini hal yang mungkin perlu kita nikmati adalah kebersamaan dengan keluarga. Nah, apa yang dapat kita dapatkan dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita menikmati kebersamaan yang indah bersama dengan keluarga kita? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dengan situasi ini ada kedekatan, ada kebersamaan, ada keakraban. Cinta kasih mulai terus bertumbuh, baik itu antara suami istri, bahkan mungkin antara anak-anak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hubungan yang terasa dekat menciptakan suasana yang nyaman di dalam keluarga, bahkan bagi pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang didambakan oleh setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Adakah selama ini kita menciptakan hubungan yang erat dengan Tuhan? Adakah selama ini kita terus membangun satu relasi yang terus menerus dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sedekat apa hubungan kita dengan Tuhan, itu terlihat sejauh mana kita memberi waktu kita kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ciri-ciri kehidupan orang Kristen yang hidup dekat dengan Allah. Ciri-ciri orang Kristen yang hidup dekat dengan Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Di sana pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini pemazmur katakan secara khusus Daud mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Allah, yang pertama adalah dia akan memiliki hidup yang tenang. Ia akan memiliki perasaan tenang di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Apa lawan dari kata tenang Bapak Ibu Saudara? Lawan kata dari tenang bisa gelisah ya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mudah sekali untuk gelisah. Dan akhirnya takut. Dan akhirnya merasa khawatir. Dan akhirnya menjadi satu. Dan bisa saja hal perasaan-perasaan itu bisa membuat orang itu untuk berputus asa di dalam kehidupannya. Jika kita hidup dekat dengan Allah, kita akan memiliki rasa tenang itu. Melalui Raja Daud sendiri telah memberikan kesaksian kepada kita. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jika kita melihat pengalaman hidup Raja Daud, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Raja Daud. Dia diperhadapkan masalah, baik itu dari luar maupun dari dalam. Ya, kalau kita lihat dari sejak kecil Daud, ya, dia adalah seorang pengembala domba. Dia memiliki saudara-saudara, ya. Pernah saudara-saudaranya meremehkan Daud. Sewaktu Daud pergi melihat saudara-saudaranya dalam medan pertempuran. Ketika saudara-saudaranya melihat Daud, saudara-saudaranya berkata kepada dia, "Hei Daud, untuk apa kamu datang? Untuk apa kamu mau melawan Goliat? Dia bukan tantanganmu, dia bukan lawanmu." Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Di sini Daud benar-benar diremehkan oleh saudara-saudaranya. Dia dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya. Adakah Daud merasa lemah?
Adakah Daud minder dengan itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru dia bertambah kuat. Justru Daud bertambah yakin. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama dia. Dan satu hal lagi yang menjadi tantangan Daud di dalam kehidupannya adalah ketika Raja Saul membenci dia. Ketika Raja Saul terus tidak menyukai Daud sampai-sampai dia ingin membunuh Daud. Ya, dan ini membuat Daud lari karena dia takut, dia harus bersembunyi. Tetapi apakah Daud terus-menerus sembunyi? Apakah Daud terus dihinggapi oleh rasa takutnya? Bapak Ibu Saudara, apa yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 62 ini? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini merupakan pengalaman hidup Raja Daud yang luar biasa. Bahwa hanya dekat Allah saja Daud merasa tenang. Karena apa? Ketika Daud mendekatkan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan pun ada bersama-sama dengan Daud. Itulah sebabnya Daud berkata, walau beribu musuh ada di kiri kanannya, ia tidak akan takut, ia tidak akan goyah. Karena apa? Karena Daud hidup dekat dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud memberi bukti bahwa orang yang hidup dekat dengan Allah akan tetap tenang dalam melewati badai hidupnya. Karena ada Tuhan yang menjadi apa? Dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya bahwa orang yang hidup tenang, kita bisa merasa tenang melewati badai hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi penolong kita. Tuhanlah menjadi keselamatan kita. Tuhanlah yang menjadi kota benteng kita, pelindung kita. Dan dialah yang menjadi harapan kita. Kita dapat melihat itu dari Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa pengalaman hidup Raja Daud bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pada masa ini. Dengan dekat kepada Tuhan, Daud benar-benar merasa tenang. Walaupun begitu banyak tantangan, walaupun begitu banyak persoalan, masalah yang dia hadapi, tetapi rasa tenang bersama dengan Allah itu Daud telah merasakannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang hidup dekat dengan Allah akan tetap tenang melewati setiap masalah persoalan hidupnya. Di dalam perjanjian baru juga dapat kita lihat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita lihat dalam Lukas satu peristiwa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Lukas pasal 8 ayat yang ke-22. Di sana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berlayar di sebuah pulau. Dan tiba-tiba tanpa diduga angin taupan mengamuk, ombak yang besar. Dan pada saat itulah para muridnya dan bersama dengan Tuhan Yesus, ya perahu mereka diombang-ambingkan. Para murid pada saat itu mereka merasa ketakutan, mereka dalam bahaya. Sehingga mereka berteriak, Guru, Guru, atau Tuhan, Tuhan bangun, kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa, Tuhan Yesus bangun dan dia berkata, diamlah dan tenanglah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Danau itu seketika menjadi teduh dan tenang sekali. Bapak Ibu Saudara kebayang tidak? Jika Tuhan Yesus tidak berada bersama dengan para muridnya pada saat itu, jika Yesus tidak bersama-sama para murid pada saat itu, pasti para muridnya mungkin mereka akan binasa, mereka akan tenggelam, ya, oleh karena ombak yang begitu besar. Tetapi karena ada Yesus bersama dengan mereka, ada Yesus saat itu, sehingga mereka tidak jadi tenggelam, mereka bisa melewati itu semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan,
Tuhan juga akan bersama-sama dengan kita. Karena hanya Tuhanlah yang mampu, hanya Yesuslah yang mampu memberikan ketenangan kepada kita, menghentikan badai hidup kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan, badai yang dihadapi oleh para murid pada saat itu. Dan demikian juga Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita memilih dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kita. Secara khusus Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam kita melewati pandemi yang terjadi pada saat ini, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidup dekat dengan Tuhan, percayalah ada ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melewati setiap badai, setiap tantangan hidup yang akan kita lewati. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang hidup dekat dengan Tuhan, maka dia akan merasa tenang di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang hidup dekat dengan Tuhan, dia adalah orang Kristen yang hidup bersahabat dengan Allah. Kalau kita melihat pembacaan kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, orang Kristen yang hidup dekat dengan Allah adalah orang Kristen yang hidup bersahabat dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pasti kita punya sahabat, ya. Pasti kita punya sahabat dekat, ya. Siapa yang punya sahabat dekat? Pasti kita tahu bagaimana rasanya kalau kita memiliki seorang sahabat dekat, seorang sahabat yang setia, ya. Dan ya mungkin berbeda ya. Seorang sahabat dekat sama ya sekedar teman seperti itu. Kalau seorang yang memiliki seorang sahabat yang dekat, kita bisa bercerita, kita bisa curhat, dan pasti menyenangkan sekali, ya. Tidak ada mungkin rahasia, ya. Walaupun itu rahasia, mungkin karena dia sahabat dekat, kita bisa curhat kepadanya. Kita saling percaya, ya. Dan juga sebagai sahabat dekat, ya kita tidak mau saling mengecewakan satu sama lain. Pasti kita memiliki pengertian satu sama lain. Bahkan mungkin kita juga rela melakukan sesuatu kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, orang Kristen yang dekat dengan Allah adalah dia bersahabat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh dikatakan mereka adalah sahabat Allah. Salah satunya adalah Henokh. Jika kita melihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Di sana berkata bahwa Henokh bergaul dengan Allah, ya. Ini berarti bahwa Henokh memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Itulah sebabnya bahwa kehidupan Henokh ini istimewa dan dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Allah. Nah, saudara-saudara, menjadi sahabat Allah berarti Bapak Ibu Saudara, kita putus hubungan dengan hal-hal yang duniawi. Orang yang dekat dengan Allah, dia menjadi sahabat Allah, dan bukti kita menjadi sahabat Allah adalah kita harus bisa putus hubungan dengan hal-hal duniawi. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kita kembali melihat firman Tuhan di dalam Yakobus ini. Di sana dikatakan bahwa orang-orang duniawi itu hidupnya penuh dengan pertengkaran, penuh dengan sengketa dengan orang lain, berselisih, penuh dengan iri hati, dengki, dan dia dikuasai oleh hawa nafsu jahat. Maunya memuaskan diri sendiri, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi sahabat Allah, maka apa yang akan terjadi pada diri kita? Kalau kita melihat pada ayat yang ke-7, ketika kita menjadi sahabatnya Allah, maka yang pertama, kita akan tunduk kepada Allah. Tunduk berarti kita taat. Kita mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14.
Orang yang hidup dekat dengan Allah, dia adalah sahabat Allah. Oleh sebab itu ketika kita menjadi sahabat Allah, kita siap tunduk kepada Allah, kita siap taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sahabat Allah adalah dia mau tunduk, dia mau taat, dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita hidup taat, ketika kita patuh, ketika kita tunduk kepada Allah, ada satu keistimewaan berkat yang kita terima. Allah berkata pada ayat yang ke-7, ketika kita menjadi sahabat Allah, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk melawan si iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah berkata, lawanlah iblis. Iblis akan lari daripadamu. Ini berarti bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawan kuasa si jahat. Ini berarti bahwa iblis tidak bisa menguasai kita karena ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjadikan diri kita sahabatnya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita hidup dekat dengan Allah, maka kita akan menjadi sahabat Allah. Seorang sahabat Allah adalah dia harus tunduk, dia harus setia dan rendah hati. Dia mau merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menjadi sahabatnya Allah, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan setiap kuasa si jahat. Allah memampukan kita untuk melawan kuasa iblis. Dan selain itu Bapak Ibu Saudara, hal yang istimewa lagi bagi kita adalah ketika kita menjadi sahabat Allah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita juga tidak seenaknya meminta kepada Tuhan, ya. Kalau kita kembali dan memperhatikan ayat ini, dia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ketika kita sudah menjadi sahabatnya Allah, dia berkata, jikalau kita sudah tinggal di dalam dia, dia berkata, mintalah, maka kamu akan mendapatnya atau menerimanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ada hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus tinggal di dalam Dia. Firman-Nya juga harus tinggal di dalam kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baru kita boleh meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, terkadang kita menjadi orang Kristen yang selalu meminta kepada Tuhan, terus meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah memberi kepada Tuhan. Ya, mungkin kita malu juga dong minta terus kepada Tuhan, mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan mau, memang Tuhan izin, Tuhan berikan kesempatan untuk kita untuk meminta kepadanya. Tetapi Tuhan juga mau, seperti apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes, bahwa Dia mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Ya, kita tetap menjadi sahabatnya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, maka apapun yang kamu kehendaki, aku akan memberinya. Itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Salah satunya mungkin Bapak Ibu Saudara, kita lupa mungkin mengembalikan 1/10 kita kepada Tuhan, atau kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ya. Jika kita menjadi orang Kristen yang terus meminta kepada Tuhan, tapi kita lupa memberi kepada Tuhan, ya, ayat firman Tuhan ini mungkin tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita menjadi sahabat Allah, kita dengan leluasa meminta kepadanya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi sahabat Allah, kita harus tunduk, kita harus setia, kita harus bisa merendahkan diri kita di hadapannya.
Dan ketika kita melakukan itu, maka janji Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 juga berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Kristen yang dekat dengan Allah adalah orang Kristen yang mau menjadi sahabat Allah, bukan menjadi sahabat dunia ini. Seperti Yakobus katakan bahwa setiap orang yang menjauhkan diri daripada Allah, dia adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Kita lihat pada ayat yang keempat dari pasal 4 ini, bahwa setiap orang yang bersahabat dengan dunia, maka dia adalah musuh Allah. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya di dalam kehidupan kita, satu kerinduan kita adalah kita tetap hidup dekat dengan Allah. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita hidup dekat dengan Allah, maka kita akan menikmati ketenangan dalam hidup kita. Kita bisa merasa tenang karena apa? Karena ada Allah yang menjadi penyelamat kita, karena ada Allah yang menjadi penolong kita, karena ada Allah yang menjadi perlindungan kita, pengharapan kita. Dan ketika kita hidup dekat dengan Allah, maka kita mau menjadikan diri kita sebagai sahabatnya Allah. Menjadi sahabatnya Allah berarti kita bebas berbicara kepada Dia, bebas menyampaikan harapan kita kepadanya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, seorang yang menjadi sahabat Allah adalah dia harus tunduk, dia harus setia kepada Tuhan, dia harus patuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena percayalah, sebesar apapun tantangan hidup yang akan kita hadapi ke depan, saat ini, kapanpun, ketika kita tetap memilih untuk hidup dekat dengan Allah, kita akan menikmati ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba menyadari Tuhan keterbatasan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa berbicara di dalam hati kami, yang memberikan pemahaman, pengertian kepada kami tentang kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Oleh sebab itu Tuhan, hamba percaya, biarlah setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat dipahami dengan baik, dimengerti dengan baik, terlebih dapat dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang empunya firman ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari saya persilakan kita berdiri. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Rasa tenang
Tuhanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah pelindunganku. Keselamatanku ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami menaikkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami telah melakukan penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini, seluruh anak-anak Tuhan, keluarga, rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini menikmati berkat daripada Engkau, menikmati sukacita daripada Engkau, menikmati damai sejahtera daripada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus berpengharapan kepada Engkau. Kami terus berharap dan terus memohon perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Sepekan lamanya kami akan menjalani kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan selalu bersama dengan kami, memberikan kekuatan bagi kami, melindungi kami, memelihara kami dengan kasih-Mu, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat, menjauhkan kami dari segala virus sakit penyakit. Biarlah kami dapat menjalani hidup kami dengan rasa tenang dan tentram, karena ada Allah selalu dekat kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada pada saat ini, inilah berkat Allah bagimu. Kiranya damai sejahtera Allah, pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Sebagai informasi bagi kita, mewakili panitia hari-hari besar Kristiani yang ada di Jemaat GKI Malino Kota, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengambil waktu untuk beribadah bersama-sama dalam minggu ini, dalam tengah minggu ini, yaitu pada hari Kamis. Jangan kemana-mana, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Oleh sebab itu sekali lagi pada tanggal 21 Mei, tepatnya hari Kamis, kita akan beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan, ini beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan ketahui. Terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom.